Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatki Hidayat, NIM 62114 dari jurusan Ilmu Keolahragaan FIK UNES. Kali ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang permainan tenis lapangan. Nah, langsung saja ke materi. Materi yang saya bahas kali ini mengenai sejarah, peralatan dan perlengkapan, teknik dasar, dan yang terakhir adalah peraturan dalam permainan tenis lapangan. Langsung saja menuju ke materi yang pertama, yaitu sejarah tenis lapangan. Dilihat dari definisinya, bisa kita cermati. Tenis lapangan merupakan sebuah permainan dalam olahraga yang menggunakan raket atau dengan bola kasti untuk dapat melewati garis net dan memantul sampai ke titik lapangan lawan. Nah, seperti gambar yang saya paparkan, bola harus dipukul melewati garis lapangan lawan, pengertian singkatnya. Selanjutnya, untuk sejarah lapangan tenis, kita awali dari asal muasalnya. Permainan tenis merupakan permainan kuno yang dimainkan di bagian utara Prancis pada abad ke-12. Menurut Jeu de Paume in the 17th century. Nah, kemudian Louis X dari Prancis adalah penyuka permainan ini. Untuk raket mulai digunakan pada abad ke-16 dan permainan tenis tersebut berasal dari istilah bahasa Prancis, yaitu tenis yang dapat diartikan tahan, terima, atau ambil dengan tanda titik seru. Kemudian, permainan tenis modern berasal dari Inggris, tepatnya di Birmingham, yang ditemukan atau populer dikembangkan pada abad ke-19 sebagai tenis lapangan rumput. Untuk tahun 1890-an, ada beberapa perubahan peraturan, dimulai semenjak tahun 1908 sampai 1961, pemain yang melakukan servis harus menjaga salah satu kakinya tetap di tanah hingga servis berpindah, dan adopsi sistem time break pada tahun 1970-an. Ada dua berarti perubahan. Selanjutnya, untuk sejarah tenis lapangan, Olimpiade pertama pada tahun 1896. Dengan perkembangannya tenis yang sangat pesat, akhirnya dibentuk organisasi yang mewadahinya, disebut ITF atau ITF dalam pengejaan Inggris ya, yang singkatan dari International Tennis Federation, yang memiliki anggota 25 asosiasi tenis nasional di London, Inggris. Nah, sesuai berkembangnya waktu nih, akhirnya tenis lapangan ini menjadi olahraga yang populer dan berkembang di dunia internasional sampai sekarang. Untuk sejarah di Indonesia ada sekilas saja. Di Indonesia, tenis mulai berkembang pada tahun 1920-an, tepatnya pada masa kolonial Belanda, di mana tenis tersebut diperkenalkan melalui sekolah-sekolah yang dikelola oleh pemerintahan Hindia Belanda saat waktu itu. Nah, perkembangan tenis di Indonesia mulai dilihat dan ada wujudnya pada tahun 1934 pada event kejuaraan nasional yang diadakan oleh De Eleggements Nederland Sea Law Tennis Bond atau ANILTB, di mana saat itu ada 3 wakil Indonesia di kejuaraan tersebut. Nah, kita lanjut ke materi nih. Selanjutnya ada peralatan dan perlengkapan tenis lapangan. Yang pertama pastinya raket yang digunakan untuk memukul bola menuju garis lapangan lawan. Raket ini memiliki berbagai kriteria, dari raket anak, raket remaja putri, raket remaja putra, raket wanita, dan pria dewasa memiliki kriteria berat dan ukuran masing-masing. Jadi ini perlu diperhatikan untuk pemain-pemain pemula yang biasanya mensepelekan raket pada tenis lapangan yang memiliki dampak pada berjalannya permainan. Bisa dilihat gambar raket seperti berikut. Berbeda dengan raket bulu tangkis
Raket tenis itu lebih besar dan lebih kokoh gambarnya. Maaf, bentuknya juga, ya cuma gambarnya. Kemudian untuk peralatan selanjutnya dan perlengkapannya itu ada bola. Nah, bola ini menentukan jalannya permainan juga. Karena apa? Bola ini adalah media saat kita bermain bola tenis. Nah, saat bermain tenis, bola ini adalah media juga. Kita memukul bola menuju ke garis lapangan lawan, menuju titik lapangan lawan. Terus bola ini memiliki beberapa kriteria atau yang sudah diatur dari federasinya. Yang pertama memiliki garis tengah penampang. Nah, pokoknya sebagai berikut. Yang kedua, berat bola harus 56, 70 sampai 58 atau 48 gram. Yang ketiga, mampu membal atau memiliki kekuatan balik. Ya kalau nggak tahu membal ya bisa mental lah, tahu jatuhnya bila dipantulkan bisa memantul setinggi 2450 mm. Nah, cukup milimeter, jangan mdpl terlalu tinggi sampai gunung. Kemudian yang terakhir, permukaan bola harus licin, tidak ada jahitan yang begitu jelas. Jadi bola harus mulus biar dipukul itu saat pemain melakukan shot bisa sangat keras dan menempati titik lapangan dari lawan. Nah, ada peralatan selanjutnya yaitu net. Nah, net ini adalah garis yang membagi antara titik lapangan kita dan titik lapangan lawan. Nah, net ini berfungsi juga sebagai batas yang sangat menentukan sebuah permainan seperti yang saya katakan tadi. Nah, net ini memiliki beberapa kriteria seperti terbuat dari benang yang kuat, berwarna hijau tua ataupun hitam. Ukuran tinggi tiang penyangga net ada 106 cm dan tinggi 91,4 cm. Tiang net dipasang di samping lapangan dengan jarak garis lapangan 91,4 cm. Nah, kita lanjut saja ke materi berikut. Ada teknik dasar dalam permainan, pastinya ada. Itu kita mulai dari teknik memegang, karena yang pertama itu adalah raket. Jadi kita harus tahu cara memegang raket pada tenis lapangan. Cara teknik memegang ini juga bisa disebut grip. Nah, ada 3 di sini. Western, Eastern, dan Continental. Nah, saya sudah berikan gambaran cara memegang atau grip Western, Eastern, dan Continental. Nah, Western ini adalah jenis pegangan yang biasa dipakai pemain tenis saat toss spin. Nah, di mana kita memegangnya seperti memegang wajan. Pangkal telunjuk kita di posisi pada ganggang raket, pada sisi bawah si raket. Kemudian pegangan Eastern. Jenis pegangan ini sangat dianjurkan untuk pemula. Nah, ini sangat simpel sekali. Karena pegangannya ini seperti saat kita melakukan jabat tangan. Kemudian yang terakhir adalah Continental. Jenis pegangan ini termasuk umum dilakukan oleh pemain tenis lapangan zaman dulu saat masih menggunakan raket yang terbuat dari kayu, di mana tangan diposisikan berada di atas gagang raket atau dan diposisikan pangkal telunjuk di sudut 4 untuk pemain kidal dan di sudut 1 bagi pemain yang menggunakan tangan kanan. Nah, seperti gambar yang sudah saya paparkan di sini. Selanjutnya, langsung aja untuk teknik servis. Nah, ada awalan. Awalannya kita dengan mengambil posisi dari belakang garis baseline dan pikiran kita fokus dan tertuju ke titik lapangan lawan, area servis lawan atau lapangan lawan. Kemudian posisi kaki kanan ada di belakang dan kaki kiri ada di depan dengan arah kaki paralel garis baseline dengan garis baseline. Pakai grip Continental yang paling cocok ya sepertinya. Dan disarankan oleh beberapa ahli dalam bidang tenis. Ini juga bisa kebalikan. Kaki kiri di belakang, kaki kiri di belakang, benar, dan kaki kanan, bisa kebalikan juga. Berarti kaki kiri
di belakang dan kaki kanan di depan. Saya sedikit belibet karena nggak terbiasa kidal ya. Saya menggunakan penjelasan teknik dari menggunakan tangan kanan. Nah, ada lanjutannya. Dengan melempar bola ke atas, dengan posisi sedikit ke depan, kepala, dan tingginya diperkirakan 20-30 cm. Tangan dipastikan lurus ke atas untuk kunci tos yang sempurna, dan trayek bola juga harus lurus. Di waktu inilah berat badan bisa ditransfer atau dialihkan ke bagian kaki belakang. Nah, saat mengayunkan raket, ayunkan raket ke belakang saat bola sudah melambung dan fokuskan pandangan kepada bola tersebut. Pakai tangan yang melempar bola untuk mematok pukulan bola. Jadi kita arahkan. Nah, seperti itu. Ketika bola mencapai titik kontak, ayunkan raket ke depan dan berat badan ditumpukan ke kaki depan dari kaki belakang supaya pukulan servis bertenaga. Nah, sudah mukul, ada gerakan lanjutan nih, yaitu follow through. Dan Anda bisa siap kembali ke posisi untuk pukulan-pukulan selanjutnya dari lawan kalian. Ada beberapa teknik memukul bola. Ada pukulan lob. Nah, pukulan lob itu pukulan tinggi. Kita arahkan bola setinggi-tingginya. Terus ada pukulan volley. Nah, seperti istilah bola volley sambil meloncat. Kemudian ada pukulan overhead smash. Pukulan dari atas kepala dan main smash. Berarti pukulan keras. Terus ada pukulan chop. Nah, kita arahkan kepada titik tertentu. Hampir mirip seperti pukulan lob ya. Chop dan lob. Kemudian ada pukulan forehand. Nah, seperti gambar di samping kita membuka tangan kita. Dan backhand, kita membelakangi tangannya. Terus ada pukulan drop shot. Nah, ini pukulan mematikan. Gerak tipu ya, pukulan menukik. Nah, selanjutnya ada beberapa peraturan. Banyak sekali ya bisa sedikit lah. Poin dihitung jika salah satu pemain berhasil memukul bola melewati net dan jaring serta menjatuhkan di area lawan. Lawan tidak bisa menerima bola dari kita dan jatuh pada area lawan. Kemudian pertandingan dimulai dengan melempar koin untuk menentukan pemain yang melakukan serve lebih dahulu. Serve harus dilakukan pemain di baseline. Nah, peraturannya, kaki pemain tidak boleh melangkah maju dari titik baseline jika belum melakukan serve. Nah, jika pemain yang harusnya melakukan servis namun gagal, maka pemain diberi kesempatan kedua. Jika masih gagal, maka poin akan hilang. Selanjutnya, pemain lawan yang menerima servis dapat berdiri di posisi mana saja dan bisa memperkirakan di mana bola itu ditempatkan oleh lawan. Poin diberikan dalam angka 15, 30, dan 40. 15 berarti 1 poin, 30 berarti 2 poin, serta 40 berarti 3 poin. Nah, untuk peraturan selanjutnya, agar bisa menang, pemain harus mendapatkan 4 poin. Apabila terjadi downs, ketika tim mencapai 40-40, pemenang akan ditentukan melalui perolehan poin 2 poin tercepat. Selanjutnya, jika pemain menyentuh net dan mengganggu pemain lawan, maka pemain tersebut kehilangan poinnya. Nah, di sini bola bisa jatuh dan menyentuh area mana saja selama masih masuk dalam garis. Bola dianggap out jika keluar dari garis. Nah, selanjutnya, bola dalam pertandingan tenis akan diganti jika melewati setiap 6 permainan set. Nah, di sini yang dimaksud adalah kualitas bola, di mana bola juga pastinya akan rusak apabila dipukul terus-menerus oleh pemain. Batasnya berarti setiap 6 permainan. Nah, yang terakhir, pemain akan kehilangan poin jika gagal memukul kembali bola dan jatuh di area yang tepat di sisi permainan kita. Nah, kemudian mengenai net, bola ketika mengenai net dan gagal memukul bola balik ke area lawan. Seperti itu. Yalah, terima kasih. Apabila ada kekurangan saya, mohon maaf. Apabila ditanyakan dan didiskusikan, kita bahas bersama-sama. Terima kasih. Saya Muhammad Wahid Hidayat.
mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.